Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Nah, jadi gini nih, saya punya sesuatu buat teman-teman semua di sini, buat saudara-saudari semua di sini. Jadi, saya tuh bikin ini ya, bikin sebuah apa namanya API ya. Jadi bisa dibilang gini, kita tuh misalnya kalau untuk teman-teman yang QA ya, yang memang dia itu melakukan testing ya, kan testing itu kan gak cuma testing UI apps-nya doang, tapi juga melakukan testing API gitu ya. Nah, kebanyakan kalau teman-teman yang baru mau belajar untuk testing API, biasanya pakai apa? Biasanya sih yang biasa dipakai itu webnya itu adalah ini nih, request.in. Biasanya kayak gitu. Yang saya pengetahuan sih semuanya pada pakai ini, request.in. Ini bagus, ini cukup bagus dan memang untuk pemula ini bagus. Cuman kendalanya adalah kalau misalnya teman-teman, terutama sih di saya ya, kendalanya adalah kalau kita pakai terus-terusan apa ya API, Open API-nya punya request.in, ini bisa dibilang nggak, kalau kita untuk belajar awal-awal oke, tapi kalau misalnya mau ini applicable nggak sih, atau applicable maksudnya ini sesuai nggak sih sama di pekerjaan kita, bisa dibilang enggak. Karena kebanyakan kalau misalnya kita bekerja, API yang dipakai itu nggak open seperti ini. Jadi kayak misalnya, oh ini kan misalnya langsung nge-hit API-nya langsung gitu ya. Tanpa ada authentication, tanpa ada token, tanpa ada cookies, dan lain-lain gitu. Sedangkan di dunia nyata atau di dunia pekerjaan, itu pastinya kalau kita nge-hit API biasanya ada autentikasinya gitu. Gimana kalau misalnya tanpa autentikasi bisa ditembus ya, untuk aplikasi-aplikasi itu kan aneh ya gitu ya. Jadi saat ini request itu nggak nge-support hal itu. Makanya saya coba nih bikin sendiri API-an, REST API sih gitu ya. Saya bikin sendiri pakai Flask, Python Flask. Ya ini jangan dibully teman-teman ya. Ini bikin sendiri. Webnya ini ya, webnya tinggal teman-teman cek di sini nih. Iya, sekarang bisa ngezoom ya, keren ya. Oke, di testapi.classautomation.com. Ini gratis teman-teman, bukan berarti teman-teman harus masuk kelas automation dulu, terus daftar dulu, tapi ini teman-teman silakan pakai secara gratis aja. Dan ini saya bikin ya dengan memprovide seperti yang saya bilang tadi, ada tokennya atau ada autentikasinya gitu ya. Ini saya kasih tahu aja dulu gimana cara makainya. Ini bisa dibilang kayak API kontraknya gitulah. Ini API endpoint, nah ini base URL-nya ini, teman-teman bisa pakai. Misalnya kurang gede nih, saya zoomin nah kayak gini. Testapi.classautomation.com gitu ya. Ini base URL-nya. Untuk endpoint-nya sendiri, teman-teman bisa pakai di sini dengan berbagai metode. Jadi metode yang dipakai ini ada mulai dari get, post, put, patch, sama delete. Jadi kalau untuk REST API harusnya sih ini udah cukup gitu ya. Ada metode-metode yang memang sudah cukup CRUD lah gitu. Ini headersnya gitu ya. Ini headers pakai authorization, pakai bearer token. Ntar cara pakai yang gimana ntar saya kasih tahu. Nah, terus ini body requestnya dan ini descriptionnya gitu ya. Nah, ini masih ngezoom. Oke. Kita langsung aja ya gimana cara makainya sih ini API yang ini. Biasanya teman-teman kalau misalnya mau nge-hit API itu pakai yang namanya ada yang pakai Postman gitu kan. Ya, as API klien yang umum lah gitu. Kalau saya tuh biasanya kalau teman-teman pakai Postman silakan pakai Postman. Karena kebetulan PC saya tuh nggak terlalu gede ya memorinya, jadi saya pakai Postman atau ya Postman yang extension di Visual Studio Code. Jadi misalnya kan saya pakai VS Code seperti ini, ada yang namanya Postman extension. Jadi kalau teman-teman cek di sini extension, cari yang namanya Postman, search kayak gini, nanti di bagian sini nih ada nih Postman. Tuh, diinstal aja. Tapi syaratnya ya teman-teman harus punya akun Postman-nya dulu ya. Kalau misalnya teman kantor pakai ini ya silakan itu. Biasanya masukin login ke akun kantor gitu, silakan di sini. Atau ada cara lain lagi selain Postman, ada yang namanya itu adalah Thunder Client. Saya sebelum pakai Postman di sini saya pakai Thunder Client. Nah ini sama resep client juga, bentuknya juga mirip-mirip, cuman bedanya ya dia nggak perlu Thunder Client itu nggak perlu login, bisa langsung dipakai gitu ya. Ini udah saya install juga. Ini saya bakal contohin misalnya kita mau nge-hit API di kelas automation, tes API-nya pakai Thunder Client. Saya buka dulu, misalnya teman-teman udah saya install, nanti ada di sini. Di bagian sini nih ada Thunder Client. Nah, Thunder Client, ini ada API-API yang saya bikin. Nah, ini saya udah bikin collection sendiri untuk tes API kelas automation nih, ada di sini.
Nih, sekarang kita mau bikin langsung aja new request ya. Di sini kita bikin new request baru. Nah, kasih namanya misalnya kasih sama. Jadi untuk mengakses API yang saya bikin ini, si tes API ini, tes API Class Automation, teman-teman harus dapetin tokennya dulu gitu ya. Untuk metode yang lainnya gitu kayak get, post, put, patch, dan delete, untuk API-API ini teman-teman harus login dulu gitu ya. Loginnya gimana? Teman-teman harus ngehit API dengan metode post dan bodinya ini seperti ini. Jadi ada username sama password. Ini statis ya, saya bikin statis emang ya udahlah satu admin aja lah gitu, satu satu user aja lah ini. Toh teman-teman pakai mungkin juga nggak selalu sering gitu. Jadi ada admin sama password. Nanti ketika kita udah mulai pakai ngehit API ini akan dapetin tokennya. Caranya gimana gini? Nih ya, kita bikin request baru, new request, kasih nama misalnya ini adalah post get token gitu. Udah post get, nggak maksudnya dapetin token gitu. Ini metode kita ganti jadi post. Terus. Ini kan bentuknya gini ya. URL-nya, untuk URL-nya teman-teman paste yang ini nih. Ini bagian sini nih. Sini aja, copy. Terus paste di sini. Ya, semoga kelihatan ya. Udah. Terus kalau misalnya kita mau dapetin token, berarti tambahin endpoint-nya. Endpoint yang mana? Yang ini. Ini endpoint-nya /login. Copy aja. Taruh sini. Oke. Ini udah dapat nih. Sekarang kita masukin bodinya ya. Bodinya bentuknya formatnya JSON. Taruh sini nih, oke? Nih body. Kopas aja udah, nggak perlu ada yang ganti. Emang saat ini username sama passwordnya itu. Besok-besok kalau saya iseng saya ganti. Oke, lihat aja di situ ya. Ini oke, formatnya biar cakep, kita pencet format. Nah, biar jadi rapih kayak gitu. Nah, once ini di hit, harusnya teman-teman langsung dapetin tokennya. Kita coba ya. Metodenya post, endpointnya udah, base URL udah, JSON bodinya udah. Kita set. Nah, nanti teman dapat token seperti ini. Gitu, tokennya seperti ini, ambil stringnya aja ya. Kita kopas aja stringnya nanti. Kita kopas, kita copy, cepet. Nah, sekarang kita mulai bisa ngehit API, nyoba-nyobain API yang buatan saya ini di pakai metode yang lain. Contoh ya, kita bikin metode yang lain. Kita bikin new request. Misalnya apa ya sini? Get ini aja lah, get items saja ya. Get items. Saya udah ngisiin itemnya sih di database 1-2 biji lah. 1 biji sih. Kita coba sini, kita bikin request baru ya, request baru, new request. Misalnya get items. Oke. Get item, postnya apa, metodenya get. Salah. Ini token yang kita ambil dapat dari sini, kita taruh di bagian out. Pilih bearer token. Taruh. Nah, ambil yang stringnya aja yang banyak ini. Ini JWT sebenarnya. Ambil stringnya aja, taruh sini. Atau teman-teman kalau misalnya taruh di header, silakan taruhnya di sini, dimatiin dulu. Ini nggak penting ini, bawa tanda client. Terus gini, authorization. Udah, di bagian value-nya tulis bearer. Terus tokennya taruh sini. Jadi dua cara, bisa taruh sini di headers atau taruh di out bearer token. Yang gampang aja lah, pakai gini aja dah, oke? Sip, sekarang masukin ini ya, base URL-nya apa? Sama kan? Base URL-nya ini. Terus masukin endpoint-nya adalah items. Pakai S ya. Get items. Cepet, ini udah. Nah, karena dia get, teman-teman lihat di sini authorization-nya udah, bearer token udah masuk, bodinya no one karena emang nggak diisi ya. Nanti kita bakal dapetin item-item yang ada di sini. Oke, udah, auto udah masuk, query-nya nggak ada. Kebetulan saya belum bikin query-queryan di sini, jadi masih bisa, ya masih belum lah. Nanti kedepannya kita bikin ada query-nya biar lebih mantap. Oke, kita send. Oke, akan dapat respon teman-teman kayak gini. Nah, ini ada ID 1. Ini agak ketukar-tukar nih, saya bikinnya juga nggak bener. Jadi ID-nya 1, description-nya adalah namanya tuh dodol gitu kan. Makanan manis enak tapi lengket, quantity-nya ada 10. Jadi ada description, ID, name, sama quantity. Statusnya 200. Berarti tandanya oke. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau nyoba-nyobain manual seperti ini. Oke, misalnya kita metode yang lain lagi. Kita pakai request baru. Misalnya adalah kita ngisi ya.
post create item ya, create ini namain bebas aja, item kita bikin baru. Oke, kalau create item gimana no? Nah gini, pilih yang ini nih, coba kelihatan nggak nih? Nih ya, items ini. Metodenya kita ganti post. Jadi endpointnya masih sama di endpoint items, metode doang diganti tapi tambahin ini ya, bodinya itu tambahin ini. Kita kan mau ngisi data baru kan. Oke, mau ngisi data baru. Oke, di bagian sini ini kita ganti metodenya ada post, terus di sini masih items, endpointnya masih sama ya, namanya juga REST API ya, ini sama. Di bodinya taruh ini format dulu biar cakep. Oke. Oh ya, sama di outnya masih pakai yang sama. Outnya ini saya bikin 1 jam teman-teman. Jadi expire-nya 1 jam. Jadi selama 1 jam bisa pakai token yang sama. Tapi kalau misalnya ternyata udah nih main-main nih pakai API ini, terus tiba-tiba kok nggak bisa bang kena 405 atau apa atau 40 berapa gitu ya. Berarti outnya tuh udah expire karena expire sejam. Saat ini masih sejam. Nggak tahu besok cocok saya set gimana lagi. Jadi harus ngehit ini lagi, ngehit API yang post login lagi gitu ya dengan username password yang sama. Kayak gitu. Ini kopas aja dulu biar tokennya, taruh di out lagi, bagian mirror, taruh sini, jebret, udah, bodinya udah ngisi, header saya dikosongin yang nggak butuh, nggak penting. Body out udah ada, langsung tinggal kita cek dulu kita mau ngisi apa. Misalnya adalah apa ya? Bakpao. Bakpao, makanan aja kita isi makanan aja, bakpao. Descriptionnya makanan empuk ngenyangin. Nah, gitu. Kuantitinya misalnya saya kasih solusin aja lah 12. Udah nih kita set. Terus, oke, langsung statusnya 201 untuk created gitu ya. Status code-nya. Responsnya akan ada dia dapetin ID baru dengan ada description, name sama quantity-nya. ID-nya ID 9. Kayak gitu, ya. Terus masalah, oke Bang, kita mau dapetin lagi nih ID yang lain gitu kan. ID-ID tertentu. Oke, tinggal di get item aja. Cari sini itemnya misalnya item ID 9 gitu, tinggal get ID 9. So, itu kan dapat. Kayak gitu. Jadi ini teman-teman silakan aja dipakai, dimain-mainin aja API ini di testapi.classautomation.com silakan dipakai. Gitu ya. Ya, kalau misalnya cara ngehit pakai API misalnya pakai Python gimana? Sebenarnya di YouTube saya juga udah ada sebelumnya gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih dalam lagi, ini saya akan bikin video sih buat kelas yang ikut kelas membership ya. Kelas membership ini iklan, nggak apa. Jadi kalau misalnya teman-teman ke mana ke kelas automation itu belum saya running ininya. Ke kelas automation gini nanti ada yang namanya kelas auto membership. Terserah gabung membership aja nanti di sini kalau gabung membership dapat aduh mati lagi lah ya. Oke, dapat keuntungan lah. Nggak perlu pilih yang mahal, yang basic aja nggak apa-apa. Nanti akan dapat konten-konten eksklusif dan juga ada misalnya kalau misalnya mau masuk ke grup terus bisa interaksi sama saya. Ini juga masuk ke grup, tapi kalau misalnya mau kita ada online gathering setiap bulannya, silakan pilih yang premium tier atau yang ke atas kayak gitu. Tapi basic tier aja nggak masalah sih. Dah, gitu aja kalau misalnya ini saya bakal mau bikin video untuk yang itu yang ngehit API pakai Python untuk yang terbaru yang pakai apa namanya authentication gitu. Kalau yang belum ada yang nggak pakai authentication ada sih di YouTube saya, cek aja ada playlist kok untuk API. Oke, gitu aja saudara-saudari. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.